Italia dikenal memiliki tempat kursus bernama Coverciano yang telah mencetak banyak pelatih terkenal. Mantan pemain Juventus dan AC Milan Andrea Pirlo adalah salah satu produk terbaru dari tempat ini. Jauh sebelum itu, Coverciano juga telah menghasilkan sosok seperti Antonio Conte. Begitu juga dengan Roberto Mancini yang baru-baru ini membawa timnas Italia keluar sebagai juara Euro 2020. Para pemain legendaris pun berbondong-bondong untuk mengikuti kursus di Coverciano demi mendapatkan lisensi kepelatihan. Baru-baru ini, seperti yang dilaporkan Football Italia, sejumlah legenda mengikuti rangkaian ujian. Del Piero adalah salah satunya. Sosok yang sangat dicintai oleh mayoritas fans Juventus tersebut sedang menjalani karirnya sebagai pandit. Namun itu tidak menghalangi hasratnya untuk merintis perjalanan sebagai seorang pelatih. Ex-Inter Milan Christian Vieri diketahui mengikuti ujian yang sama. Begitu juga dengan legenda AS Roma Daniel De Rossi yang sempat menjadi bagian dari staf kepelatihan Roberto Mancini di Euro 2020 lalu. Seperti yang sudah diketahui, Juventus mendatangkan Ramsey dari Arsenal tanpa mengeluarkan biaya pada tahun 2019. Mereka berhasil mengunci jasa sang pemain beberapa bulan sebelum kontraknya berakhir bersama The Gunners. Musim ini menjadi musim ketiga Ramsey berseragam Juventus. Namun sampai saat ini, ia baru mencatatkan 69 penampilan di semua kompetisi. Minimnya jumlah bermain dikarenakan seringnya Ramsey mengalami cedera. Juventus pun berniat untuk mengakhiri proses kerjasama tersebut. Ini dikarenakan biaya yang klub keluarkan tidak sebanding dengan daya banting Ramsey dalam hal cedera. Kontrak Ramsey sendiri berlaku hingga tahun 2023. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus bersedia mengakhiri masa kontraknya lebih cepat asalkan Ramsey rela tidak mendapatkan pesangon dari pemutusan masa kerja tersebut. Belum diketahui apakah Ramsey bakal setuju dengan kesepakatan itu atau tidak. Namun, masih dalam laporan yang sama, pemain berkebangsaan Wales tersebut sangat terbuka dengan kans untuk meninggalkan Juventus pada bulan Januari nanti. Sejak jendela transfer musim panas 2021 lalu, Real Madrid sudah memperlihatkan hasratnya untuk memboyong bintang muda milik Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Namun, harapan Los Blancos bisa membawa Mbappé ke Santiago Bernabeu sirna setelah pihak Les Parisiens berkali-kali menegaskan menolak melepaskan pemain berusia 22 tahun tersebut. Meski begitu, Madrid ternyata masih punya harapan dalam merealisasikan impiannya itu. Selain belum memperpanjang kontrak dengan PSG, Mbappé juga terang-terangan punya ambisi melanjutkan karir ke klub ibu kota Spanyol tersebut. Dengan rumor kepindahan Mbappé yang belum berhenti, sampai menjadikan Karim Benzema semakin percaya diri apabila akan bisa berduet dengan Mbappé di kota Madrid. Dia pemain hebat, tetapi Anda harus menghormati PSG. Saya selalu mengatakan itu dan ingin mengatakannya lagi. Namun, saya berharap kita akan bermain bersama suatu hari nanti, ujar Benzema dikutip Football Espana. Bukan Frank Lampard atau Antonio Conte, klub sultan baru Liga Inggris Newcastle United dikabarkan memilih Jose Mourinho. Newcastle United kabarnya tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk memulangkan Jose Mourinho dari AS Roma ke Liga Inggris. Laporan dari Football London menyebutkan jika Newcastle di bawah kendali Public Investment Fund atau PIF berpotensi besar bisa membajak Mourinho dari AS Roma. The Special One diketahui baru saja menangani AS Roma. Menaikkan kontrak selama 3 musim bersama AS Roma, usaha Newcastle untuk mendatangkan Mourinho tampaknya bakal lumayan sulit. Jika benar-benar tertarik pada Mourinho, Newcastle dipastikan harus mengeluarkan biaya kompensasi yang nominalnya tentu tidak sedikit. Namun, biaya tersebut tidak akan menjadi persoalan berarti untuk Newcastle. Pasalnya, The Magpies saat ini berstatus sebagai klub terkaya sedunia. Kedatangan Mourinho akan membuat Newcastle bakal dipandang serius dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Striker AC Milan Oliver Giroud mengungkapkan bahwa Jose Mourinho ingin memboyongnya ke Tottenham Hotspur pada 2020. Namun tawaran tersebut ditolak karena sejumlah hal, termasuk demi Arsenal. Giroud sebenarnya bisa saja meninggalkan Stamford Bridge lebih awal karena ketertarikan Mourinho kepadanya.
Selain itu, Lazio dan Inter Milan juga sudah memburu tanda tangannya kala itu. Giroud juga mempertimbangkan tentang kondisi Spurs yang kesulitan menembus 4 besar Premier League. Kemudian, mereka adalah sekota Arsenal yang merupakan mantan timnya sebelum pindah ke Chelsea. Tottenham tertarik dan Jose Mourinho tertarik. Tetapi saya sangat dekat menandatangani kontrak dengan Inter dan Lazio. Sebagai mantan Gunners yang sebenarnya akan sangat aneh bermain di Tottenham. Oleh karena itu, transfer ke Spurs tidak terjadi, ujar Giroud dikutip dari The Mirror. Real Madrid memboyong Luka Modric dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2012 lalu. Selama berseragam El Real, Modric berhasil meraih segala prestasi baik di level klub maupun individu. Modric sendiri sempat dilanda kegelisahan ketika kontraknya bakal berakhir pada musim panas 2021. Namun, Modric pada akhirnya resmi melanjutkan petualangan di Stadion Santiago Bernabeu usai menaikkan kontrak baru pada Mei 2021 dengan durasi 1 tahun hingga Juni 2022. Dengan demikian, musim 2021-2022 menjadi tahun ke-10 bagi pemain berusia 36 tahun tersebut berseragam El Real. Namun, dilansir dari Mundo Deportivo, Modric berniat melanjutkan karirnya di Madrid untuk 1 tahun lagi. Modric mengindikasikan ingin tetap bermain di Madrid karena dirinya memiliki rencana agar bisa tampil di Piala Dunia 2022. Selain itu, Modric tidak menyembunyikan niatnya untuk gantung sepatu di Real Madrid. Liverpool berhasil mengalahkan tuan rumah Watford dengan skor 5-0 dalam laga pekan ke-8 Premier League Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Roberto Firmino tampil gemilang dengan memborong 3 gol yang masing-masing pada menit 37, menit 52, serta menit 90+1. Sementara 2 gol Liverpool sisanya disumbangkan oleh Sadio Mane di menit 8 dan Mohamed Salah pada menit 54. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati urutan kedua klasemen Premier League dengan koleksi 18 poin. Adapun Watford menghuni peringkat ke-16 dengan 7 poin. Juara bertahan Manchester City meladeni Burnley pada pekan ke-8 Liga Inggris 2021-2022 Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan di Etihad Stadium ini berkesudahan 2-0 untuk kemenangan Manchester City. Bernardo Silva membuka keunggulan Manchester City di menit 12. Kevin De Bruyne kemudian menggandakannya di menit 70. Hasil ini membuat Manchester City tetap bersaing di papan atas, sementara Burnley masih terbenam di papan bawah. Manchester United menelan kekalahan 4-2 di markas Leicester City pada pekan ke-8 Premier League 2021-2022. Gol kemenangan The Foxes dicetak oleh Youri Tielemans di menit 31, Kaglar Soyuncu di menit 78, Jamie Vardy pada menit 83, dan Preston Daka pada menit 90+1. Sementara Setan Merah hanya mampu mencetak 2 gol lewat Mason Greenwood di menit 19 dan Marcus Rashford pada menit 82. Hasil ini membuat Manchester United menghuni peringkat ke-5 di klasemen Premier League dengan 14 poin. Sementara Leicester berada di peringkat ke-11 dengan 11 poin. Chelsea menjadi tamu bagi Brentford pada laga pekan ke-8 Premier League 2021-2022. Pada duel yang digelar di Community Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, The Blues menang dengan skor 1-0. Chelsea dan Brentford punya cukup banyak peluang, tetapi hanya satu yang menjadi gol. Momen itu terjadi pada menit ke-45 dari sepakan keras Ben Chilwell. Menang dengan skor 1-0, Chelsea kembali ke puncak klasemen Premier League dengan 19 poin dari 8 laga. Brentford sendiri berada di posisi ke-7 dengan 12 poin. AC Milan menjamu Hellas Verona pada laga pekan ke-8 Serie A Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel yang digelar di San Siro ini, Milan meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2. Gol kemenangan Rossoneri masing-masing dicetak Oliver Giroud, Frank Kessie, dan Koray Gunter. Sementara gol Hellas Verona tercipta melalui Gianluca Caprari dan Antonin Barak. Dengan hasil ini, Milan untuk sementara ada di puncak klasemen Serie A dengan 22 poin.
Dani Alves saat ini tidak memiliki klub. Dia belum lama ini berpisah dengan Sao Paulo karena perselisihan kontrak. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut saat ini sudah berusia 38 tahun. Meski begitu, Dani Alves tidak diragukan lagi masih mampu bermain di level tertinggi. Beberapa klub telah dikaitkan dengan Dani Alves selepas keputusannya untuk hengkang dari Sao Paulo. Namun kini, kabar mengejutkan datang dari peraih emas Olimpiade tersebut. Menurut Mundo Deportivo, Dani Alves kabarnya telah menghubungi Barcelona. Sang pemain menawarkan kembali ke Katalan pada Januari ketika kontraknya dengan Sao Paulo akan berakhir. Barcelona sendiri bukan klub yang asing buat Alves. Dia pernah berseragam Blaugrana selama 8 musim. Dani Alves tampil menonjol dan mengembangkan kemitraan yang hebat dengan Lionel Messi di sayap kanan. Pemain belakang asal Brazil tersebut berhasil memenangkan 23 gelar di Camp Nou.